Ini orang tua sampai nge-feedback, ya udah kamu saya sediakan kamar di sini di rumah induk ini yang nggak boleh ditempatin oleh saudara-saudaramu, dan ini khusus rumah kamu. Kalau misal kamu beneran nggak nikah, kamu harus tetap pulang ke rumah ini. Gitu. Saya Ang Abdullah, selamat datang di podcast Nasehat Om. Sekarang kita bareng Om Wijang. Oke, Om Aang. Selamat datang di markas Om. Akhirnya ya, datang juga. Akhirnya ya, setelah sekian purnama, di sela kesibukan, akhirnya ada di sini juga. Karena banyak yang mention, banyak netizen, Om Wijang dong. Wah, ini pasti ada masa tertentu ini. Buat teman-teman, jadi Om Wijang ini adalah seorang leaders di suatu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Hai. Dan juga, nah ini mungkin yang paling istilahnya saya selalu ikuti dan saya contohi. Beliau ini adalah hobinya fitness enthusiasm atau pencari keringat lah. Pencari keringat. Apa ya? Nyari capek. Om sehat. Om sehat. Nyari capek. Terus biar makin kelihatan muda. Emang nggak capek sama kehidupan sehari-hari? Itu pelampiasan salah satunya. Pelampiasan. Berarti nyari keringat itu pelampiasan healing berarti? Bisa jadi salah satu dari healing saya itu ya nyari keringat tadi. Terus ya tidur, ya makan, nonton TV, nonton film. Ya tapi ya memang kalau satu hari nggak ada berkeringat tuh rasanya kayak ada yang kurang. Iya. Itu wajib sih kayaknya. Wajib ya. Berkeringat ini. Kenapa berkeringat? Kalau misalnya kayak kami ya om ini ya, kalau kayaknya berkeringat tuh kok malas banget. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keinginan untuk bergerak gitu? Sebenarnya alasannya yang pertama kali yang pengen saya rajin berolahraga itu ya sehat ya pasti. Terus orang selalu berfokus dengan menurunkan berat badan, padahal poinnya sebenarnya bukan di situ ya. Tapi rasakan efek after kita berkeringat, berolahraga. Itu banyak sekali energi positif yang bisa kita dapat dari lingkungan, dari diri sendiri. Dan itu nanti akan terpancar lagi keluar. Menurut aku gitu ya. Bakal ke lingkungan kita bakal juga lebih memberikan energi positif juga. Berbeda sih rasanya. Makanya saya sempetin satu hari kalau bisa setengah sampai 1 jam kita ada aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat seperti itu. Ini kayak sains yang pernah saya baca nih. Oh, iya. Saya cuma baca aja nih. Saya jarang baca. Nah, katanya Om Wijang di buku 5 AM Club, jadi punyanya Robin Sharma itu. Katanya kalau kita berkeringat, apalagi di pagi hari, kalau kita tidur terus bangun nih jam 5 pagi, namanya 5 AM Club. Kalau kita bergerak 30 menit, itu kayak membasuh semua hormon stres. Oh ya, bisa jadi gitu ya. Keluar hormon bahagia, itu mungkin tadi yang terpancarkan aura. Bukan aurat ya. Bukan aurat. Memancarkan aurat ya berbahaya juga ya. Iya. Nah, kalau di podcast kita ini kita akan ngobrolin tentang harta. Oke. Tahta. Wanita. Oke. Siap. Bagi yang belum tahu, Om Wijang ini adalah seorang om mapan. Wes, amin ya Allah. Tapi single. Enak soalnya. Kenapa? Enaknya di mana? Enaknya orang kan beda-beda ya. Iya. Nah, jadi single itu pilihan. Kalau menurut aku bilang ya, orang mau berpasangan juga pilihan. Memutuskan untuk terikat di usia tertentu itu juga pilihan. Terikat dengan pasangan maksudnya, dan tidak berganti-ganti gitu ya. Kalau saya sekarang di posisi nyaman, dan saya memilih untuk bersingle ria dulu, dan ya bermesraan juga ada teman bermesraan gitu ya. Terus ada teman berbagi suka dan duka, sahabat itu pasti ada kan ya. Orang tua yang selalu memberi support ya, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning gitu, itu masih ada, dan itu masih sesuatu yang saya syukurin sih sebenarnya. Jadi walaupun mungkin lingkungan saya atau teman-teman saya, orang tua, saudara pun juga pasti
di budaya kita kan memang untuk disegerakan menikah ya di usia saya gitu ya. Tapi it's okay. Itu saya tangkapnya menjadi positif karena mereka care dengan saya gitu ya. Tapi memang ada taraf tertentu jengkel. Taraf tertentu jengkel? Ya, taraf tertentu jengkel karena mungkin lagi nggak mood aja sih kayaknya. Seringan ditanya apa dibully? Akhirnya saya punya SOP jawaban gitu ya ketika template. Nah, itu harus dicatat. Jadi kalau pas ketemu orang-orang biar nggak pada bosen jawabannya itu aja tuh ya. Gitu. Dari jawaban yang mulai normal, nggak normal, jorok, sopan. Kalau udah mulai jorok dan tidak sopan itu udah jengkel. Tolong jauhi saya dengan pertanyaan seperti itu ya, karena hidup udah pilihan. Iya, sebenarnya sih buat teman-teman di sana yang mungkin ya juga masih pada single gitu ya. Posisi single itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang paling penting kalau yang paling saya fokuskan adalah memang orang tua ya. Jadi aku harus ngomong ke orang tua. Kalau ini memang pilihan saya sementara ini. Dan kita harus terbuka ya. Pernah ngomong ke orang tua, Bu, di usia saya sekarang gitu. Saya tidak harus mengikuti apa yang sudah menjadi sejarah hidupnya ibu dan bapak gitu ya, dan aku nggak harus menikah dan punya anak di usia yang sama ketika ibu dan bapak menikah juga gitu ya, dan ini pilihan gitu ya. Yang paling penting adalah saya tetap masih pulang ke rumah menjenguk ibu, saudara-saudara, ponakan-ponakan, dan saya masih menikmati hidup saya, pekerjaan saya, lingkungan berteman saya, dan hobi saya, healing saya. Itu yang paling penting. Dan masalah, pasti kan orang itu kalau sudah nggak ada masalah, sometimes harus mencari masalah. Biar hidupnya itu bukan penuh masalah ya, staging gitu ya. Udah nggak ada apa-apa, dibahas tiba-tiba, gimana nih status kamu? Mau sampai kapan? Gitu ya. Oke, saya harus siap menjawab. Gitu. Itu memang harus dihadapin sih intinya. Tapi lega lah, maksudnya kalau semua orang bisa mengerti gitu, lega ya. Ya. Terutama yang paling penting orang tua, saudara, nggak ada yang mempermasalahkan. Itu pilihan sih memang. Tapi bukan berarti saya tidak akan menikah. Menikah itu yang saya tunggu sampai sekarang adalah siap lahir dan batin memang gitu. Bukan saya nggak siap secara lahir ya, nggak mungkin ya. Tapi secara batin ini memang saya harus memantapkan dengan satu orang saya hidup berlama-lama sampai tua dan meninggal gitu ya, dan aku harus menentukan satu pilihan dan tidak berganti-ganti, dan saya harus yakin dengan satu orang itu, dan pasti akan ada momen saya mendapatkan dan bertemu dengan pasangan dan jodoh saya. Secara lahir sih kelihatan sih. Kalau secara batin tadi baru di untold story namanya. Ini tidak pernah tidak pernah keluar di mana-mana, akhirnya keluar. Iya, masalahnya ini sesuatu yang memang kalau orang kan nggak semua orang bisa ditanya seperti itu ya. Jadi privacy. Jadi saya juga tidak akan bertanya hal yang sama ke orang lain jika orang lain tidak merasa nyaman ya, terutama masalah keluarga atau mungkin dia merahasiakan sakitnya secara mental, secara fisik, itu kan kita nggak berhak untuk mengulik kalau yang bersangkutan ini memang tidak bercerita atau curhat ke kita gitu ya, misalkan. Tapi cerita di sini ini kan istilahnya untuk sharing pengalaman buat teman-teman. Ya, paling penting tadi kalau kita punya orang yang terpenting kayak orang tua ya, lingkungan rumah, saudara, kakak adik, atau memang yang memang care dengan kita tulus gitu ya, sahabat-sahabat kita, ya kita yang paling penting berterus terang dengan mereka sih intinya. Poinnya di situ, biar kita melakukan hidup setiap hari itu tidak ada beban, meskipun orang lain pada mengecam misalkan. Meskipun orang lain pada membuli gitu kan, nggak nikah-nikah sih lo gitu. Aku pernah nunggu apaan sih lo gitu. Kebanyakan nge-gym sih lo, gimana lari gitu kan. Ada yang ngomong seperti itu, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah orang-orang yang tadi saya sebutin sudah memahami saya seperti apa. Itu lost down. Lost down lah, kamu ngomong apa ya. Iya, kalian tidak tahu tentang hidupnya seseorang tuh beda dengan hidupnya kalian. Jadi serius nih pembahasannya. Nggak apa-apa. Agak serius, ada dibercandain. Tapi aku tadi diceritain kisahnya Om Bijang, saya bagian kisah ya tadi yang diceritain Om Bijang itu. Aku teringat satu podcast yang tadi pagi waktu naik motor saya dengarkan sambil berangkat kerja. Luar biasa. Katanya gini, what is life without joy? Disaster. Oh iya benar. Kalau kamu menikah,
tanpa ada joy apa misalnya tanpa ada istilahnya blessing, joy, kebahagiaan kebahagiaan ya, kenyamanan lah ya. Justru sebaliknya, benar. Itu bisa bukan hanya untuk kedua belah pihak ya, tapi bisa aja nanti buat keturunan ya. Itu sih mudah-mudahan dipahami sama orang-orang juga bahwa bukan umur yang menentukan ya. Ini orang tua sampai nge-feedback omonganku yang tadi aku bilang ke Mas Ang bahwa aku tidak harus mengikuti histori bapak dan ibu saya. Ya udah, kamu saya sediakan kamar di sini di rumah induk ini yang nggak boleh direnovasi, yang nggak boleh ditempatin oleh saudara-saudaramu, dan ini khusus rumah kamu. Kalau misal kamu beneran nggak nikah, kamu harus tetap pulang ke rumah ini gitu. Walaupun saya secara pribadi ada rumah pribadi, cuma orang tua harus menyediakan rumah ketika aku pulang ada kamar sendiri gitu. Itu sampai terpikir seperti itu gitu. Tapi it's okay, itu wajar orang tua kita khawatir, tetapi yang paling penting kita nerimanya itu it's okay gitu. It's okay, hidupku itu asik, enak, enjoy, nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Nggak ada. Sudah perfect lah hidup kita ini. Iya, udah segala masalahnya gitu. Sempurna. Nah, ya tadi itu kalau orang bilang kan namanya bersyukur ya. Kita jangan lupa enjoy. Itu kata lain dari bersyukur menurut aku ya. Enjoy, jangan lupa kita ambil sisi positif dan kebahagiaan yang sudah kita peroleh sampai detik ini. Kesehatan ya, nggak ada cacat mental dan fisik. Alhamdulillah pekerjaan juga lancar di lingkungan kerja yang sangat kondusif, dan pertemanan yang sangat berwarna. Itu yang sesuatu berkat buat saya gitu ya. Terus saya dari desa itu, dari anak kampung, sekolah, kerja di sini. Motivasi hidup saya cuma saya ingin menikmati hidup gitu ya. Saya ingin menikmati hidup. Dari zaman saya SMA itu saya udah ngomong ke ibu, cita-cita mau apa? Ingin menikmati hidup. Itu orang tuh ketawa aja gitu. Enggak, harus jadi profesi. Menikmati hidup versinya Om Wijang tuh apa? Menikmati hidup. Karena tiap orang tuh berbeda-beda. Beda-beda, betul. Ya tadi kalau versi saya itu di fase itu SMA itu saya melihat kondisi lingkungan rumah ya, lingkungan pertemanan, atau saya melihat orang dewasa dengan bertumpuk masalah kehidupan, padahal dia sudah dilimpahkan berbagai macam kelebihan, harta, ya, tahta, tapi dia masih belum bisa enjoy gitu ya. Aku nggak ngomong keluarga ya. Tetapi mereka kok sering tidak bisa menikmati itu semua. Tidak bersyukur ya itu. Maksud aku sering-seringlah balik lagi kalau kita sudah mulai down. Aku juga pernah down pasti ya. Mungkin di saat apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai, itu kan wajar lah manusia down. Tapi ketika down, ayo kita mulai berlatih berpikir untuk flashback apa yang sudah aku dapat sampai detik ini. Ya yang paling penting tadi kesehatan. Kenapa aku mewajibkan 1 hari harus ada kegiatan berkeringat gitu ya. Terus menikmati hidup ya. Alhamdulillah aku punya tim, aku punya atasan, punya lingkungan kerja, punya pekerjaan, punya kendaraan, punya cita-cita hidup yang masih banyak gitu. Itu sesuatu yang membuat aku setiap hari pengen naik terus. Tapi bukan berarti aku tidak bersyukur ya, tapi harus ada dong visi setiap hari untuk ingin meningkat, beat yesterday lah. Iya. Udah, aku akan tutup mata masa usia gitu ya. Aku akan terus beroptimis dan berdinamis thinking gitu ya untuk menikmati hidup sih intinya gitu. Aku nggak akan berkaca ke orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya, yang lebih bahagia. Pada intinya aku akan balik lagi ke diri saya. Aku sudah merasa cukup dan bahagia belum ya? Berarti tidak mengcompare sama orang lain, karena kita lagi tidak bertarung, kita lagi tidak bersaing, tapi istilahnya dengan diri sendiri ya. Iya. Bagaimana lebih baik dibanding hari kemarin gitu ya. Betul. Kayak ini aja, kayak freeletics ya. Salah satunya personal best kan. Oh iya, personal best. Harus setiap hari harus best personal best. Personal bestnya. Nah, tadi udah ngobrolin hal tentang pribadinya. Ya. Kita coba
ngobrolin tentang kan udah jadi seorang leader lah, banyak ada orang yang misalnya yang diampu, ada yang menjadi bawahan Mas Wijang, ada juga menjadi atasannya Om Wijang. Bagaimana ya istilahnya leadership versi Om Wijang? Leadership versi saya. Tadi saya menyinggung masalah dinamis ya. Leadership itu juga harus dinamis gitu, dynamic thinking. Kita tidak boleh punya satu patokan dengan gaya leadership. Artinya bukan berarti kita tidak berprinsip ya. Tapi kita harus tahu dengan siapa tim kita, dengan siapa kita bermitra, bekerja bersama dengan siapa saja gitu ya. Tapi nah dari situ kita harus dinamis, artinya fleksibel. Leadership yang harus fleksibel. Bagaimana kita mengencourage tim, mensupport tim, biar si tim ini berkontribusi secara maksimal. Ya, kalau tim kita bisa berkontribusi dengan maksimal, kita harus ngapain nih? Membuat mereka nyaman, ya pasti ya. Membuat mereka berinisiatif secara continuous gitu. Terus mereka juga punya space dan ruang. Artinya aku tidak harus selalu mengatur apa yang mereka akan lakukan gitu ya. Terus komunikasinya juga dari dua arah lancar gitu, dan kita tahu kondisi sekarang kita itu memang butuh kondisi kerja yang menyenangkan. Jadi sebisa mungkin kita juga sometimes jokes gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Bukan berarti jokesnya ini yang melewati batas, tapi jokes-jokes yang membuat mereka jadi relax ketika mulai stuck, ketika mereka mulai down gitu ya. Tapi kita saling menguatkan dengan tim. Saling menguatkan, berarti perlu adanya kedekatan. Betul, kedekatan. Nggak cuma kedekatan jarak ya, tapi kedekatan emosional. Nyambung sefrekuensi jadinya kan, kalau kita memang kita harus leader itu harus benar-benar open ya, open mind, open heart, open frekuensi gitu ya. Memang harus gitu ya. Kita nggak boleh nutup gitu. Menurut aku menjadi bawahan pun juga sama sih sebenarnya ya. Bawahan itu aku nggak ngomong bawahan atasan lagi ya di sini, tapi lebih tim ya, tim. Kita harus saling membuka tadi itu. Nah, kita kasih contoh dulu aja, membuka frekuensi, membuka hati, membuka pikiran ke teman-teman satu tim. Ini loh caranya. Aku akan kasih contoh dengan cara yang smooth, tidak terasa mereka aku lagi dikte misalkan. Ini loh, aku sudah seterbuka ini, hati, pikiran, dan frekuensiku aku udah buka. Kalian harus buka juga. Itu sebenarnya aku lagi menyuruh mereka membuka. Tapi mereka tidak berasa. Akhirnya terjadilah yang namanya chemistry. Menyatukan frekuensi berarti ya, kayak betul. Ini aja kayak kita telepon gitu kan. Kalau frekuensinya udah sama, nah nyambung. Sama, kan nyambungnya cepat. Nyambung, betul. Kayak pakai orbit gitu betul. Ya. Kalau kamu pakai orbit bisa di-sharing kemana-mana. Buka hati dan buka semua peluang. Yes. Buka semua peluang. Bisa aja. Bisa aja. Nah itu kalau udah nyambung mas, itu wah tanpa akan banyak bonus ya, akan banyak bonus. Aku bilang bonus di sini tanpa kita sudah mengkode A gitu, mereka sedang melakukan itu B gitu. Dan bahkan mereka mengkode saya juga, Mas ini dong A, oke, akan saya melakukan A. Berarti dua arah ya, jadi nggak interaksi itu kapasitas lah ya. Kalau ada feedback ya diterima juga. Betul. Berarti tadi menyatukan frekuensi sehingga bisa sama-sama open dan bisa sama-sama gerak bareng kayak ini berarti. Jadi mungkin sekarang kan kita tahu tuh apalagi pakem leadership sekarang ya, saya tahu orang-orang ngomongin cara pemikirannya Simon Sinek gitu ya. Sama Sinek. Iya. Dia kan bilang semua bawahan itu manusia. Atasan manusia, customer manusia. Megang saham manusia. Berarti kita harus memakai bahasa manusia. Di mana manusia itu softwarenya adalah kata-kata. Kalau kita anak IT ya. Oh, ini kan komputer kan programmingnya pakai bahasa pemrograman kan? Iya benar. Kalau manusia kan pakai bahasa juga, tapi kata-kata. Beda kata-kata yang keluar, beda frekuensi yang keluar. Ya.
beda penerimaan yang keluar. Nah, itu. Gitu ya. Betul sekali. Saya Masuk. Memang pakar teori terus sih. saya hanya Tapi kalau aku cuma bagian ini aja. Ya udah kalau just be you aja sih kalau aku ya. Sama timku juga selalu ngomong just be you aja. Enjoy. Kita kalau aku lagi bisa backup aku backup. Kalau aku lagi di kerjaan yang lain teman-teman backup. Akhirnya terjadilah chemistry yang berjalan. Chemistry. Kalau kayak gitu ke calon pasangan kayaknya gampang juga nih. Udah sering ngulik-ngulik chemistry-nya orang bawaan tuh masa chemistry-nya wanita ini. Iya. Itu hal beda ya. Hal beda. Kayak tadi karena itu ada pilihan. Ada pilihan. Kalau nanti ketemu ya gampangnya saya doain aja. Kata-kata sakti doain aja. Doain aja. Kalau ada kata-kata seperti itu Stop. Oh, bertanya-tanya. Iya. Saya pernah ini merasakan misalnya kayak zaman sekarang kan ya kita tidak bisa pungkiri ya, mungkin tidak langsung dirasakan oleh orang, mungkin orang itu merasa bercanda, tapi kadang kita merasa itu adalah bulian. Pernah ngerasa seperti itu? Pernah lah pasti. Karena kan berbeda misalnya. Ya tadi itu sih Mas, kadang kontrol aja sih. Kontrol ketika kita sudah merasa itu, wah ini bulian nih gitu ya, wah ini bikin gue jengkel nih, wah ini ngomongnya di depan orang banyak, tujuannya apa nih gitu kan. Apa sih pikiran-pikiran itu tuh muncul ya di saat yang saya lagi fokus dengan pekerjaan gitu misalnya, atau yang saya lagi mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba ada bulian bahkan di forum gitu ya karena saking seringnya akhirnya saya self control aja. Kontrol ya. Bukan berarti saya menerima, tapi saya akan memikirkan risiko ketika saya memfeedback dengan kata-kata yang kurang pas atau negatif. Nanti berakibatnya adalah menjadi sesuatu yang negatif ya ke lingkungan gitu ya. Jadi better aku kontrol aja. Nanti kalau ada waktu, sometimes aku juga harus ngomong ke dia, karena speak up, interrupt itu bukan sesuatu yang negatif ya. Itu sesuatu yang memang sekarang harus dilakukan sih menurut aku. Keterbukaan, kejujuran, ya kan. Sampaikan apa yang memang menjadi unek-unek gitu, bahkan ke atasan, bahkan ke lingkungan kerja gitu ya. Dan itu saya terapkan juga di tim. Ketika mereka ada keberatan, ada sesuatu yang membuat mereka kurang pas, kurang setuju, akhirnya tim saya nge-feedback, dan itu yang memang saya mau gitu ya. Menjadikan kerjanya jadi nyaman. Betul. Gitu ya? Akhirnya ketika masalah satu udah selesai, loss lagi. Dan itu yang saya terapkan juga di bulian-bulian yang pernah terjadi di hidup saya. Ya sometimes kalau memang ini sudah di luar batas, saya harus ngomong ke dia, tapi dengan bahasa yang memang pas gitu ya, biar orang itu paham kalau mungkin saya kurang bisa menerima kata-katanya tadi itu. Tapi jarang sih. Jarang. Ya mungkin kita tidak bisa, yang kita tidak bisa kan dalam hidup kita ini kan kita tidak bisa mengontrol pikiran orang terhadap betul. Kita tidak bisa mengontrol mulutnya orang terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol apapun orang terhadap kita, terserah. Yang bisa kita kontrol cuma diri sendiri. Nah, self control tadi itu. Kalau katanya pakar-pakar itu namanya self mastery. Iya. Ada lagi. Ada. Kalau orang yang bisa self mastery, malah itu bisa istilahnya yang paling susah dilakukan adalah orang-orang adalah self mastery. Self mastery itu tingkatannya sudah bukan lagi ini, karena udah menekan ego kita, menekan kita emosi kita bagaimana memilih yang baik dan benar. Karena ini yang saya ceritakan aja ya, misalnya yang saya pelajari juga, karena ketika self mastery itu akan menimbulkan self decision yang baik. Benar. Kalau self decision yang baik, maka self result yang baik. Betul. Kalau ada self result yang baik, ya udah happiness buat kita. Betul. Ya mungkin ya yang saya pelajari juga saat ini sih, sama kayak Om Mijang juga, tidak bisa mengontrol pikiran orang. Iya. Yang kita bisa kontrol adalah diri sendiri, hati sendiri, dan bagaimana kita merespon, betul. Dan itu Om Ang tak garis bawahi juga, itu
tergantung dari usia ya. Self control itu memang perlu dilatih. Kalau orang zaman sekarang udah punya anak, namanya parenting ya, itu juga perlu. Jadi ngomong parenting, padahal belum punya anak. Lu nggak apa-apa. Jadi harus diterapkan dari sejak dini self control itu. Terus lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, tim, bahkan keluarga itu juga harus diterapkan self control. Tadi itu penting mas, gitu. Untuk menjaga apa ya istilahnya kalau harmonisasi gitu ya, harmonisasi kerja. Kalau nggak ada yang namanya self control, mungkin salah satu dari tim yang memang tidak ada self control yang kuat, tapi tim yang lain ada, itu masih bisa. Apalagi kalau udah punya self control sendiri gitu ya. Artinya self control ini bukan berarti nggak terbuka ya, tapi dia tahu pada saat yang pas dia harus ngomong dengan terbuka. Gitu. Wah, tadi sekarang aja untuk mempersiapkan jenjang pernikahan sudah mempelajari parenting, luar biasa loh. Nggak, ya saya suka bercanda sama anak-anaknya adik saya, anak-anak kecil gitu ya di rumah yang kalau pas lagi mudik gitu, banyak sekali anak kecil, ada 5 bayi-bayi ya, yang secara nggak langsung mungkin karena udah usia ya, mencoba memahami anak gitu ya, walaupun saya bukan orang tua, tetapi ada pasti panggilan jiwa dari orang-orang yang memang mungkin sudah waktunya beranak kali ya, tapi beranak. udah halu nih gua. Jadi sampai gue juga belajar dari anak-anak itu mas. Jadi nih anak udah punya self control. Kok bisa sih aku nanya ke ibunya, diajarin memang dicontohin. Terus yang satu kok lebih terbuka gitu, yang satu lebih pendiam gitu kan. Memang selain karakter anak berbeda, tapi itu kan sesuatu tadi self control bisa dilatih sejak dini, itu bagus gitu ya. Saya juga masih proses belajar juga self control gitu, ngomong, berpikir, make a decision, terus juga men-feedback respon dari lingkungan kita juga semua perlu self control. Keren nih kalau hubungannya sama self control nih, enak nih kalau bahasannya nih. Jadi saya jadi teringat nih memang tadi Om Mijang bilang self control untuk parenting dan anak-anak. Mungkin ya nanti Om Mijang kan baru istilahnya belajar dari ponakan-ponakan ya. Kecil-kecil. Nanti pada suatu saat atau mungkin om-om juga di sana juga merasakan kalau orang tua itu tidak punya self control atau self mastery tadi, akan ada suatu saat di mana anak-anak kita itu tumbuhnya sudah umur 10-12 tahun dan di situ mereka frekuensi otaknya tuh sedang istilahnya cepat-cepatnya pertumbuhan otaknya cepat-cepatnya, dan ya akhirnya mereka kritis lah, ada yang apa, ada yang istilahnya mulailah emosi itu timbul, emosi-emosi yang lain. Kayak kita pernah nonton film apa ya kalau di film kartun itu ya, yang filmnya apa ya yang di Disney itu yang anak kecil terus ada nanti deh lupa saya nanti lagi. Pokoknya ketika anak-anak udah punya emosi gitu ya, karena memang agak berbeda emosi, jelasnya keluar, keluar. Kalau kita tidak bisa mencontohi itu, maka mereka tidak tersalurkan dengan baik, dan kita tidak bisa memberitahukan contoh yang benar, karena contoh buat anak-anak itu ternyata bukan kata-kata. Saya juga sering di feedback sama anak saya. Perbuatan. Sering di feedback sama anak saya yang umurnya baru 9 tahun. Katanya feedback anak-anaknya. Jadi jangan ngelakuin ini karena ini akan dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua saya juga mereka melihat contoh ternyata. Itulah karena kita juga belajar itu nggak harus dari seorang tua gitu, tapi anak kecil pun bisa ngasih. Itu karena anak kecil ada adabnya ke orang tua pun ada adabnya ke anak kecil. Jangan salah loh, jangan cuma menuntut adab anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak tuh adabnya juga, ada mendengarkan juga, terbuka. Iya, benar. Adab. Setuju, adab. Jadi ngomong anak ya, walaupun aku punya anak. Nggak apa-apa ini. Kita namanya juga memplanningkan kan sesuatu kan memang harus lebih matang dari sekarang, daripada nanti sudah kejadian belum
Setuju. Terus tadi self control udah, self mastery. Kalau saat ini kan, misalnya kan kalau kalau om yang sudah berkeluarga itu kan uang masuk ada yang kontrol, karena kebutuhan sekolah anak bla 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 bla. Apa yang mengontrol Om Wijang dan bagaimana cara tips om kalau lagi single uangnya banyak, bagaimana cara tahan godaan biar tidak jajan sembarangan? Sebenarnya aku punya prinsip ya, aku bakal mendefinisikan saya lagi boros atau saya bisa berefisien gitu. Boros itu gini ya, kalau orang sebenarnya ada kategori orang bisa membeli barang atau membeli sesuatu atau membeli kebutuhan yang memang dia pengen, tapi kalau duitnya ada nggak ada masalah kan Mas ya. Tetapi kalau kebutuhan itu bukan kebutuhan yang utama, bukan kebutuhan yang memang lagi dibutuhkan, dan dia membeli dan saya membeli, wah aku lagi boros nih. Padahal yang aku beli tadi itu nggak ada yang aku butuhin dalam waktu dekat dan urgent gitu kan. Itu self control lagi. Jadi ketika aku mau beli barang, aku belajar juga dari pengalaman. Kok aku menyesal gitu. Padahal nggak aku pakai juga gitu kan. Padahal aku tumpuk juga di kamar atau enggak aku koleksi. Karena gitu ya. terjual diskon? Enggak juga sih Mas. Karena kayak misalkan sepatu karena aku doyan lari ya. Jadi kalau ada keluaran terbaru, kayak harus punya gitu ya. Dan ternyata setelah aku lihat ditengok di rak sepatu itu belum kepake gitu ya. Ukuran berapa Mas? Ukuran berapa? Sini di Lego setengah harga. Nah, dari pengalaman, jadi tips berhemat tadi ketika mau membeli ini dalam margin akan aku pakai, akan gunakan dan bermanfaat nggak? Kalau enggak. Jadi aku bisa save dari pola pikir tadi itu. Boros itu ketika kita membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan, tapi cuma keinginkan doang. Betul. Nah, kalau tadi berhemat, boleh berhemat. Tapi kalau ada yang harus wajib kita keluarkan, misalkan cicilan, hutang, ya, atau aku bayar uang kos, itu nggak boleh kewajiban itu harus tetap didulukan ya, sebelum kita membeli sesuatu yang nggak penting tadi itu. Kewajiban didahulukan sebelum membeli sesuatu yang nggak penting. Nanti sisanya buat apa? Nah, ditabung. Iya dong, ditabung. Harus punya tabungan. Prinsip ini juga dari pendidikan orang tua ya. Kita harus berpikir 5 tahun lagi kita di usia berapa, di mana, dan bakal ngapain. Kita di posisi bergantung ke orang lain kah? Kita lagi di posisi 5 tahun lagi dari usiaku sekarang, aku mungkin di usia 36, 37 lah ya, 5 tahun dari sekarang. Apakah aku sudah berkeluarga? Apakah aku sudah punya kebutuhan yang memang aku perlukan? Kayak misalkan aku alhamdulillah ya sudah ada rumah, sudah ada kendaraan. Tetapi ada sesuatu yang harus aku tuntaskan, misalkan menikah, haji. Nah itu harus sudah dipikir dari sekarang ya. 5 tahun lagi aku harus ngapain itu harus diplan dari sekarang. Itu memang udah konsep dari orang rumah ya. Orang tua, ibu terutama. Ibu sudah punya rencana 5 tahun lagi akan mau seperti apa dan berapa biayanya dan berapa yang harus kamu sisihkan per bulan. Jadi sudah ada. Nah, itu pentingnya parenting, pentingnya memang pendidikan dari rumah gitu ya. Jadi orang tua selalu mengedepankan kalau dari kecil SD gitu ya. Kamu lulus SD bakal mau ngapain? Sekolah di mana? Dan setelah lulus SMP, SMA, setelah SMA kamu mau jadi apa? Gitu. Mindingnya anak itu harus dilatih. Harus mulai bertanggung jawab dengan masa depannya sendiri. Nggak bergantung ke orang tua. Itu yang memang aku dapat ya. Jadi aku harus sadar diri sekarang di usia aku sekarang. 5 tahun lagi aku di posisi apa? Maka dari itu aku harus punya save money, save asset, save skill juga. Aku harus punya skill apa lagi yang aku siapkan di 5 tahun lagi. Dan yang paling penting tadi balik lagi yang tema utama harus sehat sih yang penting. Harus sehat. Investasinya itu nggak bisa ditunda-tunda kalau sehat. Harus mulai dari sekarang. Apapun yang kamu punya saat ini,
tidak bisa kamu nikmati kalau kamu tidak sehat. Tidak sehat. Nah itu. Punya uang banyak, sudah bisa beli steak yang paling mahal. Kalau kena kolesterol, nggak bisa makan. Sehat itu banyak cara ya. Kalau Mas Ang tahu juga selain berolahraga, dari diri sendiri yang bisa kita lakukan ya. Olahraga, positive thinking itu penting ternyata. Terus kemudian apa yang kita makan, terus pola hidup ya. Jadi kayak dokter ngomongnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, memang ini. Tapi itu memang yang saya pelajari dan saya terima dengan bukti nyata gitu ya. Saya pernah paling gendut itu di berat badan 92 kilo. 92 kilo. Dan waktu itu aku merasa mukaku itu, waktu itu padahal aku masih usia 26 ya, tapi aku terlihat kayak 35 usia aku sekarang. Kayak orang-orang udah berjenggot bahkan gitu kan. Usia selnya lebih tua daripada usia, dan perut maju gitu ya. Maju banget lah waktu itu. Semua baju ukuran XL. Terus kalau aku duduk di mobil selalu ngatain, makan tempat banget loh gitu kan. Ya nyakitin, tapi ya memang itu bener gitu kan, aku makan tempat. Terus habis itu makanku banyak gitu. Terus tiba-tiba ponakan ngomong, kok om kayak babi gitu kan. Itu sebenarnya kayak pecutan-pecutan untuk kita segera sadar bahwa ada yang salah dengan pola hidup kita gitu ya. Mulai nggak merenung sih aku berkaca dulu aja, iya ya aku gemuk ternyata. Terus mulai dengan langkah-langkah kecil aja dulu ya, mulai olahraga. Kita harus memberanikan diri untuk berolahraga aja. Kemudian nanti kalau udah ngerti olahraga, aku yakin nanti akan menyambung ke makan. Kalau udah ngerti olahraga, nggak bisa. Kalau aku dulu nggak bisa dua-duanya langsung ya. Olahraga dulu, baru ke makanan. Karena mungkin dari mulai olahraga, barulah kita untuk mengerti tentang pola kesehatan. Benar. Ternyata sehat itu tidak olahraga itu sepersekian lah dari olahraga, ada makan, dan satu lagi yang saat ini saya baca ya. Tidur ya, penting tidur. Ternyata kalau tidur kurang dari 8 jam, metabolismenya nggak bagus. Apalagi rasa lapar itu akan cepat timbul. Benar. Iya. Metabolismenya. Kadang ada yang tidur kurang dari 8 jam, merasa sehat-sehat aja. Dia nggak tahu. Aku tidur kurang dari 8 jam tapi tetap kurus kok. Ternyata beda antara orang tidur 8 jam dan kurang 8 jam. Kalau 8 jam itu bisa kurus karena massa ototnya naik. Iya. Kalau yang tidur kurang 8 jam kurus mungkin karena ototnya yang menyusut. Dan yang paling ditakutkan oleh om-om ini, para om-om ya, hati-hati ya. Kalau kurang tidur itu mengakibatkan kemandulan. Wah, encer ya. Kok tahu encer ya apa enggaknya? Saya nggak tahu kok encer apa enggaknya. Yang penting itu katanya, maksudnya. Benar sih, setuju. Ini buku yang saya baca, dan mungkin nanti salah satunya yang mungkin kalau ada pakarnya nanti kita undang ke sini untuk menceritakan lebih dalam. Tidur itu sangat penting buat kesehatan. Setuju, Mas. Tidur. Jadi tidur. Jadi balik lagi ya, cara tadi mengelola keuangan ya. Di luar pengelolaan keuangan tadi, yang paling penting adalah kita harus ada self control kalau kita lagi boros gitu ya. Atau mau boros kita udah ngerti, wah ini nggak penting, tahan. Mending duitnya ditabung aja gitu ya, ditabung, diinvestasikan, atau dibelikan memang yang barang kita lagi butuhkan gitu ya, yang bermanfaat untuk jangka panjang terutama. Dan itu salah satu tips dari saya sih. Kalau orang kan pasti punya keputusan sendiri ya untuk berinvestasi, emas atau saham atau trading gitu ya. Trading apa? Trading bukan investasi ya? Trading itu mungkin bisa itu investasi jangka pendek. Oh ya. Ada yang bisa jadi jangka panjang kalau ditabung hasilnya. Kalau mau langsung habis ya nggak apa-apa gitu ya. Terserah masing-masing aja. Terserah masing-masing. Yang penting save di keuangan. Betul. Nah, tadi itu tipsnya juga harus kita sadar posisi 5 tahun lagi kita sudah di usia berapa dan akan di mana dan akan melakukan apa. Kita harus sudah siap-siap dari sekarang. Itu tips sih. Jadi intinya semua di self mastery tadi ya, self control ya. Self control. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan itu. Ketika dia pengen self control,
ada rasionalisasi enggak kok ini aku butuh karena ada hal-hal yang seperti itu yang timbul di self control. Dan ada tips nggak dari sometimes kita boleh kok berpikir resiko yang bakal terjadi gitu ya, atau negative thinking. Kalau misalkan kita tidak menahan atau tidak ada kontrol, loss gitu ya, banyak hal negatif yang bakal lebih banyak terjadi gitu ya. Dan itu harus kita sering kita baca, dengar, lihat efek-efek dari tidak ada self control tadi itu ya Mas ya, dari tindak pidana ya kan, pertengkaran, perang di medsos gitu ya. Padahal semuanya itu bisa ditanggulangi kalau kita memang benar-benar bisa tahu kapan kita harus menombol pencet self control tadi. Gimana caranya? Biar bukan tips and trick ya, yang biasa Om Bijang lakukan untuk mengendalikan diri. Ya tadi langsung berpikir bad efeknya ketika kita lakukan apa yang kita mau sesuai ego dan amarah dan emosi kita, pasti dampaknya untuk banyak orang nggak baik gitu. Jadi balik lagi kita kontrol aja tuh, self control aja. Jadi tahan, tapi tetap memberikan output yang ya walaupun tidak ada manfaat buat orang lain, tapi bermanfaat buat diri kita. Iya. Yang paling penting menurut saya itu adalah diri sendiri dulu bisa kontrol. Kita master diri kita sendiri. Gak usah didengerin dulu omong orang lain, gak usah ditakutin apa omong kata orang lain, tetapi kita harus lebih ke diri kita aja. Yeah. Nanti dampaknya seperti apa gitu ya. Apalagi kita egois ya, bukan. Itu beda dengan selfish ya, tapi ke diri kita sayangin diri sendiri dulu gitu ya, baru kita memang, kalau kita ada keluarga nih ya, meskipun aku belum nikah, tapi aku ada kakak, adik, dan orang tua, terus ada lingkungan kerja gitu ya, dan itu aku yakin teman-teman dari lingkungan itu aja teman-teman udah punya self control gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu apa yang kita mau, emosi, nafsu, amarah gitu ya, hancur gitu ya, nggak bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya itu harmonisasi yang sudah terjalin selama ini. Kalau kita self control loss nggak ada, udahlah biar gitu ya. Ada rekomendasi bacaan tertentu biar orang-orang bisa belajar self control kayak Om Bijang? Sejujurly gitu ya, aku jangan baca buku Mas. Jadi lebih ke gini sih, lebih memahami, mendengar gitu. Kalau ada teman, saudara, atau bahkan kita melihat di lingkungan kita ya, ketika terjadi sesuatu yang ternyata key point-nya ada di self control, berarti kita bisa belajar dari situ dong gitu. Wah, kalau misalkan si A ini bisa self control kemarin, gak bakal terjadi kayak gini deh gitu kan. Kalau si A bisa menahan kemarin egonya, gue yakin dia gak bakal sakit kayak hari ini gitu, misalkan seperti itu. Nah itu sebenarnya balik lagi, learning aja sendiri dulu gitu, learning aja dari lingkungan kita sendiri. Kalau yang nggak suka baca buku ya, teman-teman jangan menutup mata, menutup telinga gitu ya. Lingkungan teman-teman juga bisa jadiin media untuk belajar. Kalau yang nggak suka baca buku, tapi kalau yang suka baca buku, saya sarankan lagi ke Mas Aang, mungkin rekomendasi untuk self control. Caranya seperti apa ya, mungkin bisa teman-teman cari di buku atau di Googling juga banyak pasti ya. Tapi balik lagi sih, teman-teman harus segera belajar mengontrol diri tadi itu. Gak ada kata terlambat ya untuk self control tadi itu, karena seperti saya bilang, kalau kita udah punya self control, insya Allah bakal memberikan dampak yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita gitu. Mantap, berarti self kontrol yang utama biar kita juga bisa menikmati hidup. Yes, dan juga setuju. Ya bisa mengapresiasikan diri apa adanya. Yes, masuk. Masuk. Nah, biasanya di akhir segmen ada nasihat om-om buat audiens kita yang ada di sana. Audiens kita ini bukan cuma om-om, tapi om-om to be. Om-om to be. Maksudnya yang dia mau jadi om-om. Ya. Om-om apa aja ya? Siapapun. Audiens kita ini ada. Ciwi-ciwi juga ada. Oke, berapa menit nih? Bebas. Intinya teman-teman, om-om yang ada di sana, tante-tante juga yang di sana,
Dari yang sudah kita bahas dengan Om Aang tadi ya, keterbukaan dengan orang-orang yang kita anggap penting itu yang pertama. Kemudian kita harus belajar bagaimana menggunakan self control yang tepat gitu ya. Self control juga harus dilatih. Memang nggak bisa kita lakukan serta-merta gitu ya, kalau memang kita nggak sadar diri kita ketika tidak terkontrol seperti apa. Nah, itu ada kesadaran. Nah, baru dari situ kita belajar kontrol. Dan aku yakin kalau kita sudah punya self control, itu akan berdampak positif dan baik untuk diri kita yang pertama, kemudian untuk lingkungan kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, ya, bahkan lingkungan di dunia Sweet Hunter. Dan itu dibutuhkan ya, self control gitu. Itu aja Om Aang dari saya. Oke, terima kasih sudah ada di Markas Nasihat Om. Kita closingnya apa? Om senang. Om senang. Om bayar. Gue mau.